Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, ikhlas itu seperti apa? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ikhlas itu kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena dorongan riya, ingin dipuji oleh manusia, tidak karena ambisi untuk mendapatkan jabatan tertentu, tidak karena manusia, tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas. Artinya kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya untuk manusia, untuk dipuji, hanya dapat pujian saja. Kalau niatnya hanya ingin mengais keuntungan, hanya dapat keuntungan dunia saja. Tetapi kalau dia beribadah karena Allah, untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang namanya keikhlasan. Sehingga tidak mesti keikhlasan itu adalah tidak boleh orang tahu. Ini ada beberapa orang yang mengira bahwa keikhlasan itu adalah ibadah dengan tidak boleh ada orang yang tahu sama sekali. Kalau ada orang yang tahu berarti tidak ikhlas. Gak mesti demikian. Kalau engkau bisa menyembunyikannya, bagus. Mengapa? Karena itu lebih mudah untuk ikhlas. Lebih memudahkan untuk ikhlas. Engkau memberikan dengan tangan kananmu, di mana tangan kirimu tidak tahu. Menunjukkan apalagi orang lain, tangan kirimu tidak tahu. Itu barakallahu fikum, memudahkan untuk ikhlas. Tetapi tidak mengapa untuk engkau memberikannya di hadapan manusia dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kalau kebaikannya diikuti oleh orang lain. Karena Nabi menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini kan keutamaan yang lebih. Maka tidak mengapa, tetapi saya katakan tadi, sangat rawan. Orang kalau sudah di hadapan manusia kadang-kadang muncul riaknya, muncul godaan, ingin dipuji dan sebagainya. Itu akan mengurangi keikhlasan. Tetapi sesungguhnya yang namanya keikhlasan adalah niat di dalam hati bahwa saya beribadah untuk Allah SWT, bukan untuk yang lain. Allah Ta'ala alam bissawab. Qala ba'du salaf, yufsidu an-namam fil yawm ma afsada as-sahir fis sanah. Sungguh namam akan merusak satu hari dengan lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir Allah sebutkan apa perbuatan mereka dalam surat Al-Baqarah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan suami dengan istrinya, membikin pertikaian dalam rumah tangga. Itu sahir. Tetapi namam bisa satu negara hancur, sebagaimana di Suriah dan negeri-negeri lain. Pertumpahan darah yang tidak sedikit, jutaan manusia terbunuh karena ulah provokator, ulahnya namam. Dan namam pada hari ini lebih canggih daripada namam ketika itu. Ketika itu mereka datang dari kemah ke kemah. Abu Lahab datang dari kemah ke kemah di musim haji. Jangan percaya dia, dia pendusta. Jangan percaya dia, dia kadzab. Keliling. Tetapi sekarang hanya menyebutkan satu kalimat di rumahnya, kemudian tersebar di internet ke seluruh dunia. Dia mengucapkan kalimat di rumahnya, tersebar di seluruh channel televisi. Dia berbicara di satu tempat, seluruh negeri mendengarnya. Ini mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ingin menghancurkan sebuah negeri yang bernama Indonesia. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan beragam nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa berupaya untuk bersyukur dan bersyukur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan nikmat tatkala hambanya bersyukur kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksa dan keras manakala hambanya ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya dan pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan bila mana kalian kufur dengan segenap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kalian, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya sikap syukur itu akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Bagaimanapun juga, seorang hamba yang pandai bersyukur adalah seorang hamba yang tahu akan kadar dirinya, bahwasannya dirinya adalah seorang hamba Allah
yang tidak memiliki daya upaya kecuali dengan pertolongan dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Sedemikian banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan tentunya sikap syukur akan memberikan kebaikan kepada kita. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamidun. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengkufuri terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan firman-Nya di dalam surat Luqman ayat ke-12. Karenanya bagi kita sikap syukur itu sangatlah penting. Sikap syukur itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Maka pada kesempatan hari ini saya mengingatkan untuk diri saya dan antum semua agar pandai-pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak nikmat yang kita rasakan, sangat banyak nikmat yang telah tercurah kepada kita. Karenanya sikap syukur ini akan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema terkait dengan masalah kepedulian. Sikap peduli, jangan acuh tak acuh terhadap keadaan umat, terhadap keadaan atau kondisi umat adalah sesuatu yang menjadi titik tekan kita dalam pembicaraan ini. Kenapa demikian? Karena agama yang mulia ini telah sedemikian banyak memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu bersikap peduli terhadap sesama. Tuntunan agama kita mengajarkan untuk berbagi. Tuntunan agama kita mengajarkan untuk bisa membagi nikmat di antara kita. Saling menolong, saling membantu, saling memberi bantuan adalah merupakan ciri-ciri dari umat yang diajarkan di dalam agama yang membawa rahmah bagi sekalian alam semesta. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk peduli. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam peduli terhadap anak-anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Disebutkan di dalam hadis tersebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar fayusallim ala sibyanihim wa yamsahu bi ru'usihim wa yad'u lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke kalangan Ansar.
Apa yang beliau lakukan? Fayusallim ala sibyanihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, memberi salam kepada anak-anak dari kalangan Ansor. Kemudian tidak hanya itu. Di dalam hadis itu disebutkan wa yamsahu bi ru'usihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansor tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang sangat besar, menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak Ansor dengan mendoakannya. Wa yad'u lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk anak-anak Ansor. Ini merupakan sikap peduli, sikap kasih sayang, sikap perhatian kepada anak-anak. Seseorang yang tidak memiliki kepekaan, seseorang yang tidak memiliki kepedulian, tidak akan sejauh itu menunaikan sikap-sikapnya. Mungkin ada anak-anak, tapi ya dibiarkan, tidak mendapatkan perhatian. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tingkat kepekaan dan kepeduliannya sedemikian tinggi, sehingga tatkala berjumpa dengan anak-anak sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perhatian yang sedemikian rupa. Atau dalam riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sikap kepekaan, kepedulian yang sedemikian tinggi terhadap situasi keadaan yang berkembang saat itu. Ketika beliau dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak menunaikan salat dalam durasi bacaan yang panjang, maka ketika itu beliau mendengar tangis seorang anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di tengah-tengah salatnya, mendengar tangis seorang anak? Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk memperpanjang salat. Durasi bacaan yang tadinya akan panjang diperpendek, diringkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alasannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bacaan itu diringkas, diperpendek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an asuqqa ala ummih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka apabila kemudian dengan sebab apa yang dilakukannya ibu dari anak tersebut kemudian gelisah. Ibu dari anak tersebut kemudian susah, galau, karena anak yang ada di dekatnya menangis. Padahal kita tahu salat adalah ibadah yang teramat agung. Salat adalah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Namun keagungan salat, kemuliaan salat tidak lantas kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap abai, acuh tak acuh, tidak peduli
dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpendek durasi salatnya karena khawatir ibu dari anak tersebut akan menghadapi atau akan merasakan tertimpa dengan kegelisahan dan ketidaktenangan. Inilah sikap bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap kepedulian terhadap sesama. Dan apabila kita memperhatikan kembali pelajaran-pelajaran kita dari hadis-hadis yang ada pada diri, dari hadis-hadis yang ada atau disampaikan oleh para ulama, kita akan dapati bagaimana ajaran-ajaran agama kita ini kental dengan nuansa kepedulian. Baik kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap alam lingkungan, kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan yang dikatakan cabang keimanan itu terdiri dari 70 atau 60-an cabang. Yang cabang utamanya adalah qaulul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah yaitu imatatul adza 'anit thariq. Kita perhatikan bahwasannya kepedulian terhadap sesama, terhadap lingkungan itu diajarkan di dalam agama kita. Bahkan itu termasuk bahagian daripada cabang keimanan. Bahkan merupakan bahagian dari cabang keimanan. Apa itu? Imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalanan. Kalau orang tidak peduli, acuh tak acuh, ada sesuatu yang menghalangi di jalanan, entah itu misalnya ada batu, entah itu ada ranting, entah itu ada dahan yang tumbang dan seterusnya. Ketika dia tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dia akan biarkan. Dia akan lewat begitu saja. Namun, agama kita tidak mengajarkan yang seperti itu. Sesuatu yang akan mengganggu jalanan adalah sesuatu yang akan menghambat perjalanan orang lain. Dan itu di dalam agama kita sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita memarkir mobil dengan tanpa memperhatikan lalu lintas, lalu lalang orang yang lewat. Jangan sampai kita meletakkan barang material yang kemudian orang lain akan terganggu. Seperti itu agama kita. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalanan, mengganggu lalu lintas orang yang lewat di situ. Itulah kita itu dididik oleh agama untuk peduli terhadap lingkungan yang ada. Kita dididik di dalam agama ini untuk jangan sampai acuh tak acuh dengan keadaan di sekitar kita. Maka perhatian kita kepada lingkungan di sekitar kita adalah merupakan bentuk sesuatu yang itu merupakan bahagian dari yang disyariatkan. Kita lewat di tengah jalan, kita lihat ada paku di situ. Kalau kita bisa untuk turun sejenak dari kendaraan kita, itu adalah perbuatan yang mulia. Artinya, paku itu disingkirkan, atau batu itu disingkirkan, atau kulit pisang itu disingkirkan. Dan itu adalah merupakan bahagian dari cabang keimanan. Dan itu adalah merupakan gambaran sampai sejauh mana tingkat kepekaan kita
tingkat kepedulian kita terhadap situasi yang ada. Ajaran agama kita sungguh sangat memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marak, ya, memasak daging yang berkuah, fa'akthir maka perbanyak airnya, kuahnya diperbanyak. Kemudian apa? Kemudian bagikan ke tetanggamu. Siapa yang mengajarkan demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang dibagikan kepada tetangga kita mungkin hanya sekadar semangkuk makanan berkuah, ya, walaupun hanya itu, tetapi tidak semata dilihat semangkuk dari makanan berkuahnya itu saja. Ada nilai, ada ajaran yang paling mendalam yang diajarkan di dalam agama kita di balik semangkuk makanan berkuah tersebut. Apa itu? Kepedulian. Apa itu? Perhatian kepada tetangga. Apa itu? Jalinan ukhuwah, persaudaraan kepada tetangga kita yang sesama orang-orang yang beriman. Jadi kita diajarkan sedemikian banyak tentang nilai-nilai yang sangat luar biasa, sangat perhatian terhadap keadaan di sekitarnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita bahwasannya orang itu memiliki predikat yang buruk ketika ia hidup bertetangga sementara tetangganya terganggu dengan kehadirannya. Orang yang demikian adalah orang yang tercela. Tidak baik kalau sampai kehadirannya mengganggu kenyamanan, keamanan dari tetangga sekitarnya, dari tetangga dirinya. Sedemikian banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jadi perhatian kepada anak kita juga diperintah, disyariatkan. Perhatian kepada tetangga juga disyariatkan. Kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita juga demikian. Dan banyak lagi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di antaranya di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan keadaan seorang mukmin dari satu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan melapangkan pada orang tersebut kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda demikian adalah sebagai bentuk bimbingan kepada umatnya untuk berupaya memberikan sesuatu yang akan meringankan bagi sesama mukmin. Di kanan kiri kita mungkin ada orang yang beriman, seorang mukmin yang tengah menghadapi kesulitan, kesusahan. Maka
bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan motivasi. Apa motivasinya? Menghilangkan kesusahan dari saudaranya yang mukmin, maka dia akan mendapatkan, ya, dia akan dilepaskan dari satu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Ini adalah bentuk motivasi, dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Artinya apa? Artinya kita tidak akan mengetahui seorang mukmin itu sedang menghadapi kesulitan kalau kita tidak menunjukkan perhatian. Kita tidak akan tahu seorang mukmin itu sedang mengalami kesusahan kalau kita tidak memiliki kepedulian, kepekaan. Kita tidak akan bisa memberikan bantuan atau tidak bisa memberikan sesuatu yang akan meringankan dirinya kalau kita tidak memiliki kepedulian, kepekaan. Sehingga ya, kepekaan itu sedemikian terus menerus ya, diajarkan di dalam agama ya, di dalam agama kita senantiasa terus ditanamkan kepada diri kita. Sehingga apa? Sehingga kebiasaan membantu orang lain itu merupakan karakter diri kita. Dan itu ya, di dalam dunia pendidikan, perkara-perkara yang demikian sangat ditekankan. Ya. Kalau ada bencana alam, anak-anak kita ya, diminta untuk adakah donasi, adakah bantuan, itu adalah perkara yang baik untuk membantu saudara-saudara kita yang tengah menghadapi situasi yang sulit. Ya. Mungkin anak-anak kita ada di antara teman satu kelasnya yang sakit, ya, sekian hari tidak masuk belajar. Maka kita sebagai pendidik membangunkan kepekaan itu, melatih kepedulian tersebut kepada anak-anak didik kita. Ya. Fulan sakit, sudah beberapa hari tidak belajar bersama kita. Ayo siapa yang mau membantu? Ayo siapa yang mau ya, memberikan sesuatu untuk meringankan ya, sakitnya. Meskipun mungkin anak-anak hanya 1.000, 2.000 rupiah dari uang jajannya. Tetapi bukan masalah 1.000, 2.000 rupiahnya. Yang kita lihat adalah bagaimana dari seorang pendidik ingin menanamkan kepekaan, kepedulian terhadap teman yang sakit. Ini nilai pendidikan. Kalau misalnya orang tuanya kemudian mendengar, oh ya sudah nih sekalian, ya Abah juga titip. Nah, itu lebih baik. Artinya apa? Memberikan contoh, teladan kepada anaknya untuk peduli, untuk memberikan pertolongan, bantuan. Nah, hal-hal yang demikian harus dibiasakan. Hal-hal yang demikian harus menjadi sesuatu yang tertanam benar pada diri anak kita atau diri kita, keluarga kita, yaitu bentuk perhatian, kepedulian kepada sesama. Ini dalam hal perkara-perkara yang sifatnya kemanusiaan. Ya. Apalagi yang sifatnya itu adalah dakwah. Apalagi itu yang sifatnya dalam li'ila bi kalimatillah. Ya, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kepekaan itu harus lebih dipertajam lagi. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bermasalah. Apa orang yang bermasalah? Yang tadinya dakwah dalam keadaan nyaman, damai, tenang, kondusif. Karena ulah kita, dakwah menjadi goncang. Dakwah menjadi tidak kondusif. Ada pondok pesantren menjadi
ribut, dan seterusnya. Kenapa? Karena ulah kita. Karena perbuatan kita. Na'udzubillah yang semacam itu. Bukannya kita membantu, bukannya kita kemudian berupaya untuk meningkatkan kepedulian kita, tetapi justru kita malah menurunkan tingkat kepercayaan, menurunkan ketidakpedulian, ya, menurunkan sehingga kepedulian itu jadi turun, ya, menjadikan orang kemudian menjadi malas, ya, acuh tak acuh dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Ya. Nah, kondisi-kondisi yang demikian, ya, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Justru kita harus bersemangat dalam hal-hal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam masalah kebaikan. Sehingga ajaran-ajaran agama kita yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan untuk selalu berbuat kebaikan, ya, itu benar-benar terrealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang sama, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan 'ala mu'sirin, atas orang yang sedang kesulitan. Ya, kesulitan apa? Kesulitan hutang, terlilit hutang. Ya, misalnya, yassarallahu 'alaihi, maka Allah akan memberikan kemudahan pada orang tersebut di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Seseorang menghutang kepada kita, hutang uang, ya. 1 juta, 2 juta, kita tagih, jatuh tempo, kita datang, kita tagih, ya. Sudah masanya untuk dilunasi. Tapi orang tersebut meminta maaf karena kondisinya belum memungkinkan. Dan kita tahu bahwasanya memang kondisinya benar-benar tidak memungkinkan. Istrinya sakit, ya. Sementara ia belum bisa berusaha maksimal, ya. Dan seterusnya. Kita tahu benar bahwasannya dia sedang benar-benar kesulitan. Artinya dia tidak berbohong, tidak berdusta, tidak mengulur-ulur waktu, tapi benar-benar karena tidak mampu. Maka di sini tingkat kepekaan, tingkat kepedulian kita itu diuji. Ketika kita melihat benar-benar tidak mampu, ya, dalam keadaan orang yang kita tagih hutangnya tersebut benar-benar sedang dalam kondisi tertimpa musibah, dan kita melihat secara langsung kenyataannya, maka ketika kita memberikan kemudahan kepada dia yang menghadapi kesulitan tersebut, maka kata Rasulullah SAW, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan dia mengatakan, sudahlah, hutang 1 juta yang antum hutangkan itu sekarang saya anggap lunas. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya. Artinya apa? Kepekaan kita itu benar-benar diuji. Kepedulian kita ketika kita menghadapi atau mendapati saudara kita dalam benar-benar kesulitan, itu benar-benar tingkat kepedulian kita diuji. Nah, orang-orang yang semacam itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan pada orang tersebut di dunia dan di akhirat. Ya. Dia telah memberi kemudahan kepada orang yang hutang kepada kita tersebut dengan memberikan kemudahan, sudah
hutangnya sekarang saya nyatakan lunas. Sudah, sekarang Anda tidak berhutang lagi kepada saya. Maka yang seperti ini Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah akan berikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, contoh dari sahabat, ketika Rasulullah SAW didatangi seorang tamu, karena di dalam rumah tangga Rasulullah SAW tidak tersedia jamuan untuk tamu, maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu saya? Salah satu sahabat berdiri, mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Saya akan menjamu tamu Rasulullah SAW. Kemudian dia pamit terlebih dahulu, pulang untuk menyiapkan jamuan tamu tersebut. Ya. Sampai di rumah, seorang sahabat ini berkata kepada istrinya, adakah makanan untuk kita berikan kepada tamu Rasulullah SAW? Ya. Sang istri mengatakan, ada. Sepotong roti yang itu pun jatah makan malam anak kita. Maka kata sang suami, kalau demikian siapkan sepotong roti tersebut untuk tamu Rasulullah SAW. Dan ketika tamu itu datang, matikan, ya, matikan lampu, ya, karena hanya tinggal sepotong. Ya. Ketika tamu itu datang, maka kemudian diberikan sepotong roti itu kepada tamu, dalam keadaan tamu makannya dalam keadaan gelap, tidak melihat tuan rumahnya pun tidak makan. Itulah contoh bagaimana kepedulian itu tumbuh di kalangan para sahabat. Dalam kondisi sahabat Rasulullah SAW sendiri sedang membutuhkan. Sepotong roti itu jatah makan malam anaknya. Ya. Artinya, ia sendiri membutuhkan. Ya. Atau kita dapati kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah dalam sebuah peperangan. Ada seseorang yang terluka, kemudian yang terluka ini mengerang kesakitan, minta air ya, untuk minum. Kemudian dibawakan air untuk minum. Ketika ia akan meminum air tersebut, ia mendengar suara erangan kesakitan ya, dari sebelahnya. Ia belum sempat meminum, orang yang mengerang kesakitan itu pun meminta minum, maka ia tidak meminum terlebih dahulu, kemudian ia meminta air tersebut diberikan kepada orang yang mengerang kesakitan dan minta minum tersebut. Ya, kemudian dibawa air itu ke orang yang tadi, yang kedua. Ya. Ketika orang yang kedua ini akan meminumnya, ia mendengar lagi suara erangan kesakitan orang yang ketiga, minta minum juga. Akhirnya dibawa air minum tersebut ke orang yang mengerang kesakitan, meminta minum yang ketiga. Belum sampai kepada orang yang ketiga tersebut, ya, air minum tersebut belum diserahkan, ternyata setiba orang yang membawa air minum tersebut ya, kepada orang yang ketiga, ternyata orang yang ketiga sudah meninggal dunia. Akhirnya air tersebut dibawa kepada orang yang pertama minta air minum. Ternyata orang yang pertama minta minum sudah meninggal dunia pula. Akhirnya air itu dibawa kepada orang yang kedua. Sampai di orang yang kedua pun meninggal dunia.
ketiga orang yang membutuhkan air minum ini, mereka belum mencicipi air minum yang diberikannya. Itu menunjukkan bahwasannya saat dalam kondisi yang memang memerlukan sekalipun, ketika kepedulian itu tumbuh, ya, kepekaan itu tumbuh, ia akan selalu berupaya untuk memberikan keutamaan, memberikan sesuatu, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Itulah contoh-contoh yang terpuji, perilaku yang terpuji dari orang-orang terdahulu yang soleh, yang tingkat pengorbanan yang demikian, kepedulian untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat didorong oleh agama kita. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, cacat celah seorang muslim, satarahullahu, maka Allah akan menutup aib, cacat celah dirinya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Menutup celah, menutup cacat, ya, kekurangan orang lain, itu pun memerlukan tingkat kepedulian yang tidak mudah, tingkat kepekaan kita. Bahkan bisa jadi ketika kita menceritakan kepada orang lain tersebut akan menjadi antipati. Atau bahkan mungkin apa yang diceritakan oleh kita itu menjadi bahan sehingga terjadi adu domba, namimah. Kenapa? Kita menceritakan kepada fulan, hati-hati itu, si A itu begini dan begitu, begini dan begitu. Akhirnya si fulan yang tadinya berteman baik dengan si A, ya, akibat dari cerita kita, ya, kemudian si fulan ini, ya, menjaga jarak, si fulan ini kemudian bahkan mungkin memutus, ya. Secara tidak langsung kita memberikan informasi, tetapi itu berakibat, ya, sesuatu yang tidak baik, ya. Padahal itu menyangkut aib, menyangkut cacat celah si A tersebut. Nah, orang yang bisa menutup, ya, orang yang bisa menjaga, ya, agar cacat celah itu tidak terungkap, bahkan tidak dipublikasikan, maka orang-orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup cacat celahnya di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, di depan itu makanya kita, banyak di dalam upaya untuk bisa, ya, menjadikan diri kita orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, itu harus benar-benar, ya, kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, maka al-abdu, selama hamba tersebut fi auni akhi, mau menolong terhadap saudaranya. Pemberian pertolongan kita kepada sesama saudara kita itu tidak akan bisa dilepaskan dari tingkat kepekaan, kepedulian yang ada pada diri kita. Orang yang peduli tanpa dimintai pertolongan pun,
itu akan memberikan pertolongan. Jangan sampai kemudian kita sudah jelas melihat saudara kita itu terkena musibah. Rumahnya kebakaran misalnya. Jelas kena musibah. Kemudian kita mengatakan kepada saudara kita tersebut, antum kalau memerlukan pertolongan nanti kontak ana ya. Ini kan tidak ada tingkat kepekaan seperti ini. Jelas dia sedang terkena musibah. Kok masih dikatakan kalau antum nanti memerlukan sesuatu, tolong hubungi ana ya. Sama sekali gak punya kepekaan. Dia tahu ada kebakaran di rumah saudaranya. Dia tahu ada kebakaran. Ya, naudzubillah misalnya di sini di pondok ada kejadian seperti itu. Terus dia bilang ke Ustaz, Ustaz nanti kalau perlu sesuatu, ya, tolong kontak ana ya. Lah, orang sedang tertimpa musibah, ya, jelas jelaga hitamnya juga masih bisa dilihat, bahkan asapnya pun masih mengepul. Kok tega dia mengatakan, kalau memerlukan pertolongan nanti hubungi saya ya. Di mana tingkat kepekaannya? Orang dalam keadaan seperti itu tidak perlu lagi untuk kemudian hubungi saya ya, nanti kalau perlu pertolongan. Tidak perlu lagi. Kalau memang mau menolong, segera kirimkan bantuan. Apalagi kalau misalnya orang yang terkena musibahnya ini pun tidak mau meminta-minta. Menjaga iffah, kehormatan. Cukup dia bersabar dengan keadaan musibah tersebut. Apalagi orang seperti itu, yang dikenal, dia tidak pernah meminta-minta. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Berkeluh kesah ke sana kemari, menceritakan kesulitannya. Dia tidak pernah. Apalagi orang seperti itu. Ketika dilihat bahwasannya dia tertimpa musibah, sudah jangan kemudian dikatakan kepadanya, nanti kalau perlu pertolongan segera hubungi saya ya. Ini tidak memiliki kepekaan. Kalau memang sudah jelas musibah sudah ada, dia bisa melihat buktinya, jangan kemudian kita mengatakan hal yang demikian. Kalau mau membantu, kirimkan bantuannya. Kalau tidak membantu, ya sudah diam. Ya, kalau memang tidak ingin membantu. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini, ya, terkadang kelihatannya ingin memberikan bantuan. Ya, kelihatannya peduli, padahal ini orang tidak peduli. Kalau orang yang peduli tidak perlu berbicara seperti itu. Ketika dia dengan jelas, dengan mata kepala sendiri, atau bahkan dapat berita yang sangat dipercaya, berita A1 sangat dipercaya, tidak perlu lagi kemudian dia mengatakan hubungi saya. Jadi orang itu dididik oleh dia untuk meminta-minta, untuk meminta-minta kepada dirinya, hubungi saya. Artinya apa? Artinya untuk meminta kan. Yang seperti ini tidak harus terjadi. Bagi seseorang yang menjaga iffah, oh enggak usah minta, enggak usah menghubungi, biarlah kondisi kita yang demikian kita terima dengan penuh kesabaran, sudah. Jadi kepekaan kita, ya jelas ini orang sakit misalnya, ya, dia nengok, memang kondisinya sakit. Dia bilang sama yang nunggu, kalau perlu sesuatu hubungi saya. Gak ada kepekaan. Jelas sedang sakit, jelas perlu perawatan, jelas perlu obat-obatan. Kemudian mengatakan, kalau perlu sesuatu hubungi saya. Artinya apa? Diminta ngemis, diminta merengek-rengek. Tidak begitu ungkapannya. Kalau memang sudah jelas lihat
fulan sakit, perlu perawatan, perlu obat. Sementara dia mendengar memang dia orang yang berkebutuhan untuk dibantu, minimal membeli obat misalnya. Sudah, jangan banyak cakap untuk kemudian hubungi saya, kontak saya. Ini sekali lagi menyangkut kepedulian. Menyangkut kepedulian. Lain bahasanya kalau misalnya ketemu, tanya Ustaz Pondok perlu apa Ustaz? Itu berbeda. Berbeda, karena dia memang niat akan memberikan, tetapi dia tidak tahu yang harus diberikan itu apa. Pondok perlu apa Ustaz? Meja, bangunan, atau apa? Kalau Ustaz Abbasnya terus masih bingung, udah Ustaz, kalau begitu saya tinggal saja ya. Ini kertas nih. Ini ada 2 amplop. Nih, dah. Itu berbeda. Artinya benar-benar memang ingin mendapatkan informasi. Dengan informasi itu nanti akan dibantu. Kalaupun tidak ada informasinya, bantuan itu akan tetap diberikan. Itu berbeda. Ya. Dengan yang pertama tadi, disuruh menghubungi. Kalau tidak menghubungi kan dia tidak akan ngasih. Maka tingkat kepedulian itu perlu ditumbuhkan di antara kita. Jangan sampai kemudian orang-orang yang memang dia tidak terbiasa, merasa malu kalau harus meminta-minta, harus meminta tolong, harus ini dan itu. Kita peduli, kita peka. Oh, ini orang pemalu. Orang ini pemalu. Tidak pernah dia datang, "Akhi, tolong bantu saya dong." Tidak. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Merasa malu kalau harus meminta-minta, harus meminta tolong, harus ini dan itu. Kita peduli, kita peka. Oh, ini orang pemalu. Orang ini pemalu. Ya. Tidak pernah dia datang, "Akhi, tolong bantu saya dong." Tidak. Tidak pernah dia kepada yang lain, "Akhi, saya perlu bantuan. Bisa nggak bantu saya?" Tidak. Orang ini pemalu untuk seperti itu. Maka orang yang seperti ini, kita yang harus peka, kita harus yang peduli. Ya. Untuk kemudian memberikan bantuan tersebut. Dan yang seperti ini banyak. Ya. Yang seperti ini banyak. Dia menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta. Maka hadis-hadis yang tadi dibacakan, kalimat-kalimat hadis yang tadi dibacakan adalah merupakan bentuk contoh bagaimana kepedulian kita itu harus terasah sehingga tajam ya, kepedulian terhadap sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu seorang hamba
Ya, makanal abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut mau membantu, menolong saudaranya. Sangat jelas, ya, sangat jelas sekali, ya, keadaan yang diungkapkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita didorong, dimotivasi untuk selalu bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada sesama saudara. Dan yang demikian ini kita harus benar-benar yakin Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan bantuan kepada kita selama kita mau membantu sesama saudara kita. Ini tingkat kepedulian yang benar-benar dituntunkan di dalam agama. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepedulian ini. Artinya, ya, sedemikian banyak contoh, ya, dari kalangan salafun as-saleh yang sedemikian peduli. Ya. Kisah, saya lupa namanya, tetapi kisah ini ada di kalangan salafun as-saleh. Ya. Setiap malam ia memikul gandum untuk diberikan kepada orang-orang yang ia ketahui dia sangat membutuhkan. Ya. Ia terus melakukan yang demikian ini terus menerus. Dan orang-orang tahu, ya, orang-orang di kampung tersebut tahu bahwasanya ada gandum bantuan, ada gandum bantuan diberikan ke rumah ini, diberikan ke keluarga fulan, alan, dan seterusnya. Tetapi orang-orang di situ, masyarakat situ tidak mengetahui siapa yang membantu ini. Diketahuinya setelah apa? Diketahuinya setelah orang tersebut wafat dan dimandikan. Orang yang memandikan menemukan jejak di punggungnya, ya, mengeras. Ya, kalau orang sekarang mungkin kapalan, mengeras. Oh, jadi orang ini, ya, yang suka, ya, membagikan gandum ke rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu. Ya. Satu sisi kita mengetahui bagaimana ia berupaya menyembunyikan amal kebaikannya, ya, sehingga sampai ia wafat tidak ada orang yang tahu, ya, siapa yang membagikan gandum ke rumah-rumah orang-orang dari kalangan fuqara wal masakin. Ya, diketahui setelah jenazahnya dimandikan dan punggungnya mengeras karena memang sering memikul karung yang berisi gandum. Ya. Kisah ini memberikan, ya, contoh bagaimana kepedulian. Ya. Tidak perlu orang itu dihubungi dulu. Ya. Dia memang ingin menyembunyikan amal kebaikannya, tetapi dia mengetahui di mana orang yang membutuhkan, di mana fuqara wal masakin yang memerlukan bahan makanan, dan seterusnya. Kisah-kisah semacam itu banyak kita temui, ya, kisah-kisah salafun as-saleh, orang-orang yang sedemikian peduli, ya, sedemikian peka dengan lingkungannya. Dan agama kita jelas, ya, mendidik kita untuk peduli terhadap keadaan, ya, peduli terhadap keadaan. Ya, kita dididik demikian, ya, melihat kondisi umat, ya, kita harus peka, ya, harus peka. Ya. Contoh misalnya kita datang ke satu daerah, ya,
isu terorisme, radikalisme terus digencarkan. Ya. Orang-orang model kita itu rentan untuk kemudian dituduh atau dicurigai minimalnya. Ya. Rentan. Ketika kita berkunjung ke satu daerah, ya, kemudian kita mendengar berita ada orang ya, yang berbicara tentang kita dengan isi pembicaraan yang mencurigai kita. Ini kita memerlukan tingkat kepekaan kita, kepedulian kita. Ketika kita mengetahui ada berita semacam itu, kita jangan lantas tinggal diam. Kepedulian kita harus kita wujudkan dalam bentuk apa? Dalam wujud kita mendatangi orang yang membicarakan kita. Orang yang mencurigai kita. Kalau kita tahu orangnya. Tetapi kalau kita hanya mendengar selentingan, siapa yang mengatakannya kita tidak tahu, minimalnya kita menghubungi aparatur setempat. Baik itu Pak RT, Pak RW, kita datangi, kita sampaikan, ini KTP saya. Ya. Saya berasal dari daerah. Ya. Ya. Disebutkan daerahnya, ya. Alamatnya sudah jelas ada di KTP. Sampaikan kepada Pak RT, mohon apabila ada warga sini yang memang masih mencurigai saya, mohon dinetralisir. Ya. Saya bukan orang yang patut untuk dicurigai, berbuat makar, berbuat kerusakan, berbuat ya, sesuatu yang tidak baik. Itu sensitif di dalam atau peka di dalam situasi. Ya, situasi kondisi yang ada. Ya, kita harus proaktif. Ya, kita harus proaktif. Demikian juga ketika komunitas kita di tengah perumahan kita, tiba-tiba ada orang asing datang. Orangnya sama, pakaiannya seperti kita, ya, tampilan zahirnya juga seperti kita, maka kita jangan diam. Kita tidak mengenal dia, tapi dia menumpang ya, ngontrak di rumah orang lain, kita datangi, ya, ditanya dan seterusnya. Itu tingkat kepedulian. Benar-benar kita ingin menjaga situasi keamanan, ketertiban, kenyamanan di dalam berinteraksi sesama tetangga. Itu contoh-contoh bagaimana ya, sikap kepedulian kita, ya, sikap kepekaan kita ya, terhadap situasi yang berkembang. Ya. Dulu misalnya ada orang-orang yang ya, katakanlah itu kriminal, ya, membuat isu-isu yang tidak baik, bahkan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, ya, menarik jilbab ummahat misalnya atau akhwat. Nah, situasi-situasi yang demikian kita harus peka, sensitif. Ya, jangan kemudian abai, jangan kemudian lalai. Tingkat kewaspadaan harus ada. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi ada upaya-upaya tertentu yang ingin menjadikan ya, orang-orang seperti kita itu menjadi orang-orang yang ya, terintimidasi, ya, diteror. Ya, kita sudah dituduh teroris, diteror pula. Teror. Ini hal-hal yang ya, kondisi-kondisi keamanan yang rawan seperti ini harus diperhatikan. Ya. Artinya bahwasanya tingkat kepedulian kita, kewaspadaan kita, ya, itu perlu untuk selalu
ditingkatkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberikan bimbingan yang terbaik untuk kita menghadapi situasi, kondisi, kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain. Ya, itu perlu sekali untuk selalu ditingkatkan. Terkait dengan kepedulian internal kita, ya, kepedulian terhadap ya, pendidikan anak-anak kita, ya, ini juga perlu untuk selalu ditumbuhkan pada diri kita. Ya. Kenapa demikian? Ya. Kadang kita menemukan ya, seseorang yang taklim bersama kita, tapi dia tidak percaya kepada pondok lembaga pendidikan kita. Kenapa? Ya, fasilitasnya kurang. Apalagi? Ya, SDM-nya kurang. Apalagi? Ya, ini kurang, itu kurang, ini kurang. Sudah tahu lembaga pendidikan kita ini kurang, tapi hanya sebatas diangkat dengan lisannya. Kita akan bertanya balik, kalau memang kami banyak kekurangan, sekarang apa yang sudah Anda sumbangkan untuk dakwah ini? Ya. Apa yang sudah Anda sumbangkan untuk dakwah ini? Nah, disitulah letak kepekaan kita. Ketika kita bisa membanding-bandingkan pondok ini dengan pondok itu, pondok ini dengan pondok itu. Ketika kita membanding-bandingkan, sudah seberapa jauh ya, sumbangsih kita untuk dakwah ini. Nah, di sini kepekaan kita. Ya. Jadi hal-hal yang sekiranya ya, sekarang mungkin ada penurunan, sekarang mungkin kok berbeda. Ya, justru itu tanggung jawab kita untuk bersama-sama ya, memperkuat, untuk bersama-sama ya, saling ta'awun, membantu, menolong, mengisi, saling membenahi. Itu pun perlu kepekaan, kepedulian. Sehingga ketika misalnya kita temukan ya, ada hal-hal yang kurang di lembaga pendidikan yang kita kelola, entah pondok pesantren, entah misalnya tarbiyatul atfal, entah itu mungkin madrasah ibtidaiyah atau yang lainnya, yang itu semua dikelola oleh salafiyin. Maka ketika kita menemukan kekurangan-kekurangan yang demikian, ya, kepekaan kita dituntut. Apa yang bisa saya berikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut? Apa yang bisa saya bantu untuk tertutupinya kekurangan-kekurangan tersebut? Ya. Kalau dilihat makanan para santri, oh kelihatannya kok kurang gizi ini. Kalau kita memang mampu, kalau kita memang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan bantuan, berikan bantuan itu. Ini untuk makan para santri. Ya. Atau ini untuk menyokong kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin dari uang SPP bulanan tidak mencukupi untuk makan sehari-hari santri. Bisa jadi. Ya. Dan banyak pondok yang seperti itu. Ya. Artinya apa? Uang bulanan yang disetor oleh para wali santri itu belum bisa mencukupi untuk biaya operasional dari pesantren tersebut. Ya. Maka sudah semestinya apabila kita kemudian kepekaan kita itu bisa dibangun untuk memperbaiki keadaan. Ya. Jadi agama kita sedemikian besar menaruh perhatian ya, untuk kita semua agar kita ini peduli dengan keadaan kita. Minimal lah
minimal sesama salafiyin, minimal sesama kita, ya, bisa untuk saling mengisi, ya, kekurangan yang ada pada diri kita bukan untuk saling kemudian, ya, menjadikan kekurangan itu sebagai bahan pembicaraan, tetapi hendaknya benar-benar bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sedemikian besar contoh-contoh kepedulian kepada lingkungan kita, contoh kepedulian kepada hewan. Kita dapatkan kisah dalam hadis yang sahih, ya, seorang, ya, Baghiyah, wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang dengan keikhlasannya memberi minum seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. Dalam keadaan kehausan. Sehingga kemudian, ya, di dalam hadis itu disebutkan Allah mengampuni dosa wanita tersebut. Artinya dosa sebagai pezina itu dosa yang sangat besar. Tapi dengan keikhlasan karena kepedulian, kepekaan dia untuk menolong seekor anjing yang tengah kehausan, maka kemudian Allah memberikan ampunan kepada wanita tersebut. Itu contoh bagaimana tingkat kepekaan terhadap sesama makhluk Allah, ya, itu bisa terwujud dengan baik. Kita juga diajarkan kalau kurban, maka hendaklah menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih hewan kurban tersebut. Ya, kemudian para ulama juga mencontohkan atau memberikan bimbingan hewan-hewan yang menunggu berikutnya akan disembelih, jangan sampai ia melihat, ya, melihat temannya disembelih. Ya, para ulama membimbing demikian. Itu adalah bentuk-bentuk kepekaan, bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap hewan agar ia tidak merasakan sakit yang sakit itu menjadi penderitaannya. Kalau mau dibunuh, dibunuh. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah misalnya, kalau hendak membunuh tikus, bunuh sekaligus. Ya. Jadi jangan sampai disiksa, ya, dibunuhnya itu. Ya. Membunuh tikus, ya, ada sesuatu yang, ya, karena ini adalah binatang pengerat yang bisa merusak dan lain sebagainya, ya, boleh dibunuh. Ya. Nah, para ulama memberikan bimbingan, membunuhnya pun jangan sampai dia mati dalam keadaan tersiksa. Ya. Ditenggelamkan, jadi dia tersiksa dulu di air. Ya memang akan mati, tapi dia tersiksa dulu. Ya. Atau dicemur dulu, dipanaskan, nanti dia mati sendiri. Ya memang, bisa saja. Ya. Tidak demikian cara membunuhnya. Atau kena lem tikus, dibuang dalam keadaan dia belum mati. Ya. Kalau sudah kena lem tikus, kita tahu, ya, bunuh dulu. Ya. Jangan lem tikus ditutup, lem tikusnya dia masih hidup, dibuang, tersiksa. Islam tidak memberikan, ya, rekomendasi yang semacam itu. Kalau sudah terkena lem, kita tahu, maka kemudian segera dibunuh. Mati, sudah jelas mati, baru dibuang. Ya, jadi dipercepat kematiannya. Jangan sampai ia kemudian menjadi tersiksa. Memang akan mati, tapi jangan sampai kemudian matinya itu karena menghadapi siksaan terlebih dahulu. Itu terhadap hewan saja, para ulama kita mengajarkan untuk tidak menyiksanya. Kepada hewan yang boleh untuk kita membunuhnya, para ulama memberikan bimbingan untuk tidak menyiksa terlebih dahulu. Ya, sedemikian agung ajaran agama kita. Ya, sedemikian luhur ajaran dari agama kita. Nah, sehingga dari sini kita mendapati bahwasannya apa yang kita dapatkan pelajaran-pelajaran tentang tingkat kepedulian baik terhadap hewan sesama makhluk Allah, baik terhadap lingkungan hidup, ya, kepedulian kita, ya, baik terhadap, ya, sesama manusia, ya,
adalah sesuatu yang Islam sangat memperhatikannya. Ya, jadi tingkat kepedulian, tingkat kepekaan bagi kita seorang muslim itu benar-benar senantiasa diuji setiap saat. Nah, karenanya kita perlu untuk senantiasa berupaya memberikan yang terbaik ya, dalam menghadapi kondisi umat. Ya, jangan kemudian kita sikapnya acuh tak acuh ya, dengan keadaan yang terjadi di umat ini. Ya. Umat memerlukan kita, ya, tetangga kita ya, kesana kemari ingin bisa membaca Al-Quran misalnya. Kita tahu, ya, maka ya, kita sampaikan kepada dia kalau ingin belajar membaca Al-Quran, ya, mari silahkan ya, bersama-sama dan seterusnya. Ya. Maka janganlah kemudian kita ya, membiarkan sesuatu itu ya, menjadi ya, sesuatu yang tidak diperhatikan oleh diri kita. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ya, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya. Jangan sekali-kali meremehkan ya, perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, walaupun itu mungkin nilainya sedikit. Walaupun nilainya sedikit. Jangan sekali-kali menelantarkan, meremehkan perkara yang ma'ruf, walaupun perkara itu mungkin menurut anggapan kita tidak penting. Ya. Walau antal akhaka biwajhin talq, meskipun kau hanya memberikan ya, senyuman wajah yang berseri-seri di hadapan saudaramu, ya, meskipun hanya itu saja, tapi karena itu adalah perkara yang ma'ruf, maka jangan kemudian kita meremehkannya. Ya. Mungkin ada orang yang peduli dan tingkat kepeduliannya hanya bisa membantu, menolong sedikit, maka itu bukan berarti lantas kita menyepelekannya. Kisah seorang ibu yang membawa dua putrinya ya, datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diterima oleh istri beliau, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wanita ini dengan dua anak putrinya meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha minta makanan, karena ketiganya belum makan, kelaparan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha hanya ya di rumahnya hanya memiliki 3 butir kurma. Ya. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersedia untuk makan itu hanya tersedia 3 butir kurma. Lantas ketiga butir kurma tersebut diberikan kepada sang ibu yang membawa 2 anak putrinya. Oleh sang ibu, ya, 1 butir kurma diberikan kepada 1 anaknya. Kemudian 1 butir kurma diberikan kepada anak yang keduanya. Tinggal 1 butir kurma ia simpan untuk dirinya. Setelah kedua anak ini memakan masing-masing butir kurma yang diberikan kepadanya, ya, setelah selesai makan habis, kedua anak ini minta 1 butir kurma yang dipegang oleh ibunya. Kemudian si ibu ini membelah kurma tersebut, sepotong untuk anaknya dan sepotong lagi sisanya untuk anaknya yang lain. Ya.
Peristiwa ini dilihat oleh Ummul Mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa memotong kurma, membagi kurma untuk kedua putrinya itu, ya, kurma yang tinggal sebutir itu, ya, peristiwa itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lantas ketika Rasulullah SAW pulang, ya, peristiwa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha tersebut diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wanita itu terbebas dari siksa api neraka. Si ibu itu masuk ke dalam surga. Mungkin kita melihat apa artinya sebutir kurma? Apa artinya sebutir kurma? Mungkin kita, kalau kurma itu jatuh saja mungkin kita tidak akan mencarinya. Kalau kurma itu mungkin tertinggal, kita tidak akan kembali untuk mengambilnya. Sebutir kurma. Tapi dengan sebab sebutir kurma itu, sang ibu terbebas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Sesuatu yang mungkin menurut kita anggapan itu adalah perkara yang kecil, remeh. Tetapi justru ya, hal itu mengantarkannya ke dalam jannah. Ketulusan, keikhlasan di dalam beramal, ya, di dalam menjaga anak-anak kita, ya, kesabaran kita, keikhlasan kita. Seperti seorang ibu tadi yang dengan sabar dan ikhlas memberi makan kedua putrinya. Maka ketulusan kita, keikhlasan kita, kesabaran kita ya, dalam mendidik anak-anak kita, ya, mudah-mudahan itu akan berbuah kebaikan untuk diri kita. Ya. Kita yakin mendidik anak-anak kita pada zaman sekarang ini, ya, sering membuat kita pusing, sering membuat kita kadang-kadang bisa patah arang, patah semangat. Bagaimana tidak? Setelah musim pandemi ini anak-anak rajin sekali, ya, akrab dengan gadget, HP, Android. Ya. Sebelum pandemi dulu, sekolah tidak boleh bawa HP. Ketika pandemi tidak boleh sekolah, tapi boleh bawa HP. Kan begitu? Betul kan? Sebelum pandemi sekolah tidak boleh bawa HP. Ketika pandemi tidak boleh sekolah, tapi boleh bawa HP. Dampak dari ini semua setelah pandemi, sekarang kita temukan anak-anak kita akrab bercengkrama dengan HP. Dan banyak yang kemudian harus berobat ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Kecanduan HP. Tidak bisa memisahkan dirinya dengan HP. Di rumah sakit jiwa Solo itu dalam sehari mesti ada yang berobat, anak itu yang berobat ke sana karena kecanduan HP. Ya. Dalam sebulan 35 orang ada korban kecanduan HP. Jangan dikira HP itu tidak merusak. Ini masalah tersendiri. Ya, masalah tersendiri. Orang tua yang hati-hati, meskipun ya sudah ini karena masalahnya daring. Orang tua yang hati-hati, dia akan memberikan HP dianya untuk daring itu. Tidak lantasnya sudah beli HP yang baru. Nih kamu pegang HP ini. Kalau seperti itu artinya anak dibebaskan. Tapi kalau HP orang tuanya yang digunakan untuk daring, maka untuk daring saja. Sini, apa perlu HP-nya? Berarti dia tidak punya HP. Ada pembatasan. Nah, kondisi-kondisi yang demikian sangat berpengaruh
sangat berpengaruh kepada setmen atau mindset daripada anak itu sendiri. Dampak yang akan ditimbulkan, satu, anak tidak akan atau sangat sulit untuk membangun kepedulian, kepekaan pada diri anak. Bagaimana tidak, dia sibuk dengan HP, ibunya memanggil pun mungkin tidak didengar karena sibuk konsentrasinya ke HP. Orang tuanya memanggil, dia sementara posisinya konsentrasi dengan HP. Jadi ada kecenderungan untuk asosial. Artinya dia tidak mempedulikan lingkungan. Dan dampak negatif yang dikhawatirkan timbul, sikap individualis. Karena HP itu hanya dia sendiri. Apalagi kalau HP itu mau dipinjam, dia tidak akan mengizinkan. Karena dia sudah merasakan ketergantungan kepada HP. Sikap-sikap individualis itu akan terus tertanam pada diri anak-anak yang selalu bergumul dengan HP-nya. Dengan sikap peduli itu dia tumpul sikap sosialnya. Dengan tumpul sikap sosialnya dia tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan dampak buruk dari adanya HP tersebut. Jadi untuk membangun tingkat kepedulian, membangun tingkat kepekaan terhadap lingkungan sosial, terhadap lingkungan sekitarnya, ini sangat menyulitkan ketika anak-anak kita terus-menerus terjerat dengan HP Android tersebut. Belum lagi nanti pengaruh buruk dari isi konten HP itu sendiri, dari yang dibuka oleh anak-anak. Dari mungkin musiknya, lagu-lagunya, atau film-filmnya, atau gamenya, dan seterusnya. Yang seperti ini adalah problema tersendiri yang sekarang banyak mulai tumbuh, dampak-dampak karena HP yang kemarin digunakan dengan daring itu mulai tumbuh. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah, penjagaan bagi kita semua dari hal-hal yang buruk itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. إذاعة الإسلامية